Halo sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Bagaimana hasil trading Anda sepanjang minggu lalu? Semoga hasilnya sesuai harapan Anda tentunya ya. Oke, kembali teman-teman, hari ini kita akan membuat rencana trading atau trading plan untuk minggu depan khusus untuk call ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan salam sehat dan salam sukses untuk teman-teman di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Jerman, Hong Kong, Taiwan, Rusia, Amerika, dan Timur Tengah. Dan kiranya Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada ya, terutama saat ini di kawasan Rusia, Eropa yang perang dengan Ukraina, konflik dengan Rusia masih berjalan terus. Jadi kalau Anda di sana, Anda berhati-hati dan terus berdoa tentunya. Oke. Kepada teman-teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, teman-teman silahkan subscribe kalau mau dapatkan video setiap Jumat, Sabtu, Minggu ya. Dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap video saya muncul. Dan silakan Anda bertanya lewat komen ya. Dan saya selalu ingatkan bahwa pertanyaan sopan yang berguna untuk Anda dan untuk orang lain akan saya respon dengan baik. Jikalau nyinyir ya macam-macam saya tidak akan menghargai dengan baik ya. Saya juga asal jawab saja ya. Karena seringkali memang ya begitulah ya. Kita sudah dengan sukarela memberikan pengalaman-pengalaman kita, tapi masih dinyinyir sok pintar gitu ya. Ada banyak begitu. Padahal dari yang dia komen justru menyatakan dia tidak tahu ya, tapi dia merasa dia paling pintar gitu. Ya sayang sekali, itu nggak akan berguna untuk Anda dan juga untuk orang lain. Oke? Baik teman-teman, kita sekali lagi ya, bahwa saya ingatkan bahwa trading di dalam dunia ini sangat berisiko. Jadi sebaiknya Anda belajar dulu dengan lewat demo. Nah, lewat demo itu jauh lebih penting. Supaya kalau Anda rugi, Anda punya pengalaman dan itu adalah uang demo ya, uang bohong-bohongan dan tidak membuat risiko. Sampai Anda merasa yakin sudah bisa profit, baru Anda coba ke real tentunya ya. Oke ya. Jadi kemudian dan hati-hati dan jadi bijak dan terus belajar. Oleh karena apa? Oleh karena sekarang ini banyak persoalan ketika kita mengikuti sebuah janji-janji yang indah di depan seperti robot trading yang kena banyak scam ya, kemudian binary, dan kita tahu ya banyak orang sampai menderita sengsara sekali ya oleh mereka-mereka yang nggak punya tanggung jawab dan tidak punya hati nurani gitu ya. Yang penting mereka dapat duit, yang lain mau mati ya, mau kelaparan mereka nggak peduli itu ya. Dan saya pikir mereka harus bertanggung jawab itu di hadapan polisi dan juga di hadapan Tuhan terutama. Sampai saya dengar ada yang korban masuk rumah sakit tidak bisa bayar dan akhirnya meninggal kan ya, memprihatinkan sekali. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana agar kita tidak terjebak demikian ya, kita belajar ya, belajar. Dan Anda harus cari mentor yang betul-betul punya pengalaman di dunia ini untuk membimbing Anda ya. Oke ya teman-teman, dan kabar baiknya teman-teman, kalau mau belajar precision secara advance dalam konsep supply demand, teman-teman bisa hubungi saya di dalam WhatsApp ini ya. Kita akan bimbing secara semi privat ya, baik offline ataupun online. Kalau Anda di Jabodetabek tentu saya usulkan adalah offline, jauh lebih ya, interaksinya lebih itulah ya. Kalau di luar kota apa boleh buat, mau tak mau online begitu. Oke ya, silakan hubungi saya kalau Anda mau belajar secara profesional. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kalau kita lihat ini perkembangan emas ya. Kita lihat emas masih kemarin cenderung naik terus. Oleh karena apa? Oleh karena persoalan Rusia Ukraina belum tuntas. Tetapi saya selalu katakan kalau di dalam metode kita tidak peduli dia mau naik mau turun, yang penting dia bergerak, karena kita namanya trading, kita bukan investasi.
Jadi kita lebih cenderung untuk mengambil momentum-momentum gerak naik dan turunnya. Oke ya. Kita melihat inilah Mas ya, akhir tutup market kemarin. Oh ya, kita ini pasar tutup Kamis pagi ya, Jumat kemarin karena sudah tidak jalan sebab ada hari raya bagi umat Kristiani, yaitu tentang Jumat Agung, kematian Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan saya sekali lagi ucapin selamat merayakan bagi umat Kristiani di mana saja berada ya. Biarlah pengorbanan daripada Yesus Kristus boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke. Kita lanjut ya. Kita lihat kayak begini. Kita akan cari range dulu teman-teman. Nah, saya tidak membandingkan DXY karena belakangan DXY itu kalau dalam kondisi persoalan global regional yang cukup seru, yaitu Rusia Ukraina, akan menyebabkan sama-sama naik begitu ya. Kalau tidak percaya, kita lihat ya. Kalau normal, kondisi normal baru akan terbalik ya, antara indeks dolar itu sama-sama naik kan ya. Oke. Kenapa bisa demikian? Karena ini adalah sama-sama safe haven soalnya. Oke. Kita buat range pergerakan dia dulu ya. Oke, kita akan membuat sebuah range untuk minggu depan. Oke. Jadi kalau kita nanti lihat hari Senin ya, dia kayak begini. Masih di sini ya, kita boleh melakukan buy di wilayah ini ya. Di 1957.740 tentu kita akan batasi risiko. Kalau tidak batasi risiko, itulah ya yang kita dengar banyak orang hancur lebur. Karena modal setor habis ya. Oke. Kita batasi risiko dengan menempatkan stop loss di 1946.394-390 boleh ya. Di ujungnya boleh kita bulatin ke atas mau ke bawah, tidak terlalu masalah. Kemudian kita TP1. Target pertama ya. 1973.395 target kedua. Di 1987.730 boleh ya, yang boleh kita bulatin. Oke, ini adalah scanner buy pertama. Sekarang bagaimana jikalau minggu depan itu dia ternyata bisa tembus kita punya stop loss. Kalau dia tembus kita punya stop loss, kita masih ada peluang untuk buy kedua di sini ya. Di harga 1917.970 ya, boleh.
Kemudian kita batasin risiko kita di 1904.267. Kemudian kita akan membuat TP pertama di sini di 1934.472. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini, yaitu di 1957.740 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jikalau minggu depan kita lihat ternyata dia bisa tembus ini ya. Tembus kita punya garis resisten ini, maka kalau dia tembus maka kita akan menjaga buy di sini di 1996.746. Mau 750 boleh ya. Kemudian kita batasin risiko kita di sini yaitu di 1986.537. Terus kita akan membuat TP pertama di sini. Artinya setelah dia tembus ini ya, teman-teman, berpasang ini ya, karena kita berharap dia kembali jemput kita buy, dia baru naik kan, dia naiknya kayak gini kan. Dia naiknya kan dia akan balik lagi baru, jadi dia nggak langsung begitu ya, nggak langsung lurus. Nah, kadang-kadang ada yang tanya kok dia udah naik kok kita bisa pasang ini lagi. Nah, ini yang dikenal dengan, nah biasanya orang nggak tahu tuh, sok pintar nyinyir-nyinyir ya kan ya. Kasihan itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kelihatan sederhana, tetapi ini adalah ilmu profesional sebetulnya ya. Kenapa? Karena ini menjadi artinya resisten become support gitu ya. Jadi kita berharap dia itu naik, biasanya dia kan akan koreksi dulu ya, ambil support lagi baru naik begitu. Nah itu ya. Nah kita lihat betul nggak? Nah sekarang kayak gini, ini dia mau naik, dia kan kembali lagi di sini kan, ambil ini kan dia baru naik kan. Nah gitu loh. Jadi dia nggak langsung kayak gini ya, dia mau naik sini kemudian kan akan kembali lagi sini begitu loh. Nah itu ya. Nah jadi untuk oke. Jadi ini adalah sebenarnya ilmu profesional yang suka dipakai ya para profesional trading, yang saya sederhanakan supaya kita gampang ngerti. Tetapi saya lihat malah orang kadang-kadang ketawa-ketawa gitu ya. Kayak dia hebat aja ya. Nah, jadi itulah, hati-hati ya. Jangan sampai ketertawakan untuk apa ya, mentertawakan ilmu orang lain tapi sendiri tradingnya hancur gitu kan. Nah, oke. Biarkan mereka saja. Oke ya. Jadi TP pertama di 2008.790. Itu TP pertama. Kemudian kita akan membuat TP kedua di sini ya. Nah, teman-teman tentu kalau mau lihat teknikal-teknikal yang lain itu semua saya juga ada ya. Jangan hanya lihat di sini saja misalnya. Silakan Anda kalau sudah subscribe Anda bisa lihat saya ada 400-an itu kupas tentang baik teknikal fundamental ya. Oke. 20 berapa itu? 31 ya. 0.046 itu di target kedua di sini. Oke. Nah, sekarang kan kita ingat kita selalu akan mengambil peluang momentumnya. Sekarang kita akan ambil peluang untuk sell-nya. Ada nggak? Ada. Sekarang kita melihat jikalau misalnya ya dia masih sekitar di sini, kita boleh ambil peluang sell di sini ya. Ini kita ganti sell. Saya ganti merah. Sama, kita tetap akan batasi risiko. Ganti merah.
Batas risiko kita ada di sini. Kemudian ini TP1-nya. TP2-nya. Oke, saya sebutin ya. Sell di 1996.746, 750 boleh. Kemudian kita batasin risikonya di 2006.406. Lalu TP1-nya di 1986.535, TP2 di 1971.035. Oke. Lalu kalau misalnya minggu depan ternyata dia kuat ya. Dia tembus sampai jebol di sini. Maka kita akan melakukan sell di sini ya. Ini harga ada cukup mahal ya. Jadi kita boleh melakukan sell momentum di sini. Di 2049.52425 boleh ya. Kita batasin XL di sini. 2061.650 boleh, 648 boleh ya. Kita ambil TP pertama di sini. 2035.48, kemudian kita ambil TP2 di sini. 2017.931. Oke. Kemudian bagaimana jikalau minggu depan dia bukan naik tetapi kita buy dia jebol kita punya stop loss ini ya. Oke, kalau dia jebol stop loss lagi seperti tadi ya, kita akan tunggu di mana kita akan melakukan sell di sini. (1957.740) kita batasi risiko di sini. Di 1969.050 boleh. Kemudian kita TP1 di sini. 945.200. 1928.910 boleh ya. 910 boleh TP2-nya. Oh ya, sekali lagi saya ingatin ya teman-teman bahwa saya tidak pernah melakukan program investasi dengan cara menarik duit dari masyarakat ya. Ya teman, hati-hati kalau itu atas nama saya berarti itu adalah penipuan. Jadi hati-hati ya, jangan gampang karena saya justru anti yang begitu. Jadi saya murni memberikan edukasi secara mandiri, jadi Anda yang belajar sendiri gitu ya. Nggak ada saya kumpulin duit untuk investasi dengan memberi bunga sekian persen, itu nggak ada itu pasti penipuan kalau ada atas nama saya. Oke ya, jadi ini kita TP2 nya di 1928.910. Oke teman-teman, ini trading plan untuk minggu depan ya. Semoga kita bisa mengambil peluang di dalam pergerakan harga emas naik dan turunnya. Oke, salam sukses, salam profit buat kita.